Bismillahirrahmanirrahim. Membeli seafood di kota Batam, dimasak dengan rempah-rempah. Izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Betawi menenun katun. Katun dipakai di hari Jumat. Saya doakan Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang diwakili oleh Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi Bapak Profesor Dr. Agus Haryono, dan yang saya hormati Kepala OR Hayati dan Lingkungan BRIN Bapak Dr. Andes Hammurabi Rozak MSc, dan juga di sini hadir Bapak dan Ibu riset lainnya. Di sini hadir Dr. Insinyur Lukman Sahaluddin MSc. Selain itu juga saya hormati para narasumber dan moderator, para peserta workshop NFGD. Di sini hadir dari BRIDA, artinya dari berbagai wilayah seluruh Indonesia, dan juga Bapak dan Ibu, rekan-rekan panitia, serta undangan lainnya yang saya muliakan. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di tempat ini untuk nantinya sama-sama melakukan kegiatan workshop manajemen kekayaan intelektual dan fokus group discussion yang bertema akselerasi pengelolaan kekayaan intelektual, hasil riset dan inovasi kearifan lokal, dan memanfaatkan keagamaan hayati di daerah. Bertempat di auditorium ini, gedung yang sangat luar biasa baiknya, bagusnya. Izinkan saya menyampaikan sambutan Ibu Dirjen, karena hari ini beliau tidak bisa hadir. Awalnya beliau ingin hadir, tapi beliau ada kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan sehingga mewakili kepada saya. Bapak dan Ibu, menjadi satu kehormatan juga bagi DJKI untuk dapat berkolaborasi bersama dengan BRIN melalui organisasi riset dan pelaksanaan kegiatan ini sebagai salah wujud konkret implementasi kerjasama yang telah disepakati bersama. Jadi tahun lalu Bapak Menteri Hukum dan kami melakukan MOU bersama dengan Ketua BRIN di tempat ini, dan sudah berbagai kegiatan dilakukan bersama-sama dalam melakukan kegiatan bersama, tentunya terkait dengan hasil penelitian yang dikaitkan dengan bidang kekayaan intelektual. Bapak dan Ibu, tentunya tadi disampaikan oleh Bapak Ketua penanggung jawab bahwa kemajuan bioteknologi di bidang saat ini Indonesia kaya akan istilahnya biodiversity ya Pak ya. Kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki lebih dari 27.000 spesies tumbuhan bunga hidup. Bayangkan itu. Kalau Pak Ainun Najib mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan Indonesia di saat Tuhan tidak tersenyum. Apa aja tidak ada di Indonesia. Kita memiliki kekayaan alam seperti emas, tambang tembaga, timah yang sampai kemarin sempat dengan korupsi 271T gitu kan, luar biasa. Artinya itulah kekayaan alam. Belum lagi tadi jumlah spesies yang tumbuhan yang hidup tadi. Kemudian spesies kita memiliki juga 477 spesies, 255 itu endemik. Kemudian juga sekitar 1.300 spesies tumbuhan berspesies obat. Ini yang nanti akan merupakan kekayaan alam yang benar-benar menjadi potensi kedepannya, potensi untuk tadi saya diskusi dengan Bapak Andes bahwa nanti ini menghasilkan bagaimana
kalau sudah kita kemas dihasilkan dengan dikemas dengan bidang kayak itu kita menghasilkan uang yang selalu luar biasa. Saya sering memberikan contoh, misalnya kita mungkin dari turun temurun sudah tahu artinya yang namanya kunyit asam. Kunyit asam itu dari moyang kita sudah membuat dan kita sudah tahu mungkin dari kecil dari ini sudah biasa minum itu. Tapi bila dikemas dengan KI, contohnya seorang farmakolog dari Unpad, Bapak Profesor Sidik, beliau meneliti kunyit asam. Dia tahu bagaimana komposisi yang pas untuk kunyit asam itu seapa pasnya, kemudian mungkin ditambahkan dengan komponen lainnya sehingga beliau bisa mendaftarkan hasil invensinya terkait dengan kunyit asam tadi dan beliau dapat mendapatkan royalti dari kunyit asam tadi. Setelah dikemas demikian rupa dan beri merek dagang namanya Kiranti Bapak dan Ibu. Jadi beliau selalu bilang, saya sekarang hidupnya pas-pasan. Tunjangan profesor 15 juta nggak pernah saya toleh. Karena setiap tahun, setiap bulan, seandainya laku 1 juta botol, 100 rupiah, kan royalti 100 rupiah. 1 juta botol sudah 100 juta. Laku 2 juta botol 200 juta dan seterusnya. Itu uang yang sangat luar biasa. Itu yang disebut salah satu contoh-contoh potensi dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia kali. Saya sempat tadi bercerita dengan Bapak bahwa Indonesia dulu, saya ingat lagi masa kecil saya, padi saja kita punya macam-macam varietas. Saya ingat kakek saya itu kalau beras gogo tingginya hampir 1 meter, kita kalau ngumpet di antara itu nggak cukup. Tapi mungkin sekarang tinggal sedikit, mungkin sudah beberapa kita sudah hilang karena pada waktu punya kebijakan kita harus berseberangan yang cepat pada IR. Jadi dengan IR tadi dibabat, kemudian hilanglah varietas-varietas yang kita miliki. Saya ingin banget kembali pada tahun sekitar 2000-an saya mendapat kesempatan pergi ke Swedia. Ke Swedia itu mereka sudah memetakan potensi-potensi keragaman yang mereka miliki. Contoh pada waktu itu mereka bahwa itu ke lembaga risetnya kira-kira kayak begini sekarang ada di Swedia. Di Sidanya itu tadi oleh Sida itu Pak yang mengundang kami. Itu mereka punya jenis ketangan 40. Jadi dari yang warna paling putih, ada ke kuning-kuningan, kuning sampai yang agak ungu. Yang bikin amazing Bapak dan Ibu, mereka itu menyimpan embrio. Embrio itu selain di lembaga risetnya tadi, kira-kira di labnya BRIN lah kalau di sini. Itu mereka juga sudah menyimpan embrio itu di Kutub Utara. Saya tanya kenapa sampai melakukan ekspedisi sampai sejauh ini. Jadi mereka punya pikiran kalau sampai suatu hari kalau nanti Swedia ada misalnya wabah atau ada gunung meletus atau apa misalnya banjir besar atau apapun juga namanya, dan kami masih memiliki cadangan. Kalau di sini rusak masih ada yang ada di Kutub Utara tadi. Jadi mereka sampai ke sana memikirkan tadi. Jadi artinya dari hal-hal yang sedemikian rupa sudah dipikirkan bahwa tadi pemilikan sumber daya genetik tidak boleh punah, tidak boleh rusak meskipun itu terjadi bencana yang besar. Kira-kira begitu. Jadi itulah pentingnya, makanya alhamdulillah sumber daya genetik ini dan sumber daya biologis lainnya itu telah tidak diatur di pada tahun 70-an. Itu kita ada namanya kesepakatan Conventional on Biological Diversity dan Protokol Nagoya International Treaty Department Genetic Resources for Food and Agriculture FAO dan juga the Pandemic Influenza Preparedness Frameworks yang bisa diakses secara khusus lagi. Bapak dan Ibu, ini juga kita tahun 2024 ini itu juga merupakan syukur alhamdulillah kemenangan buat negara-negara yang memiliki sumber daya genetik yang kaya seperti Indonesia, Brazil, kemudian Argentina. Itu tadi kan, kenapa? Karena telah sepakati kemarin di internasional antar government IGC terkait GR Ticking.
Dan kesepakatan ini perjuangannya di tahun 2000, 24 tahun perjuangan untuk mengeluarkan traktat mengenai GRTK tadi. Jadi kemarin sempat alot, bahkan sempat benar-benar kita sampai jam 3 pagi maraton gitu, setelah maghrib masih ada beberapa lagi. Itu benar-benar tiap negara, karena bagaimanapun juga ini di pengaturan ada dampaknya nanti misalnya terhadap pendaftaran paten. Kita bersyukur di undang-undang paten kita telah mengatur di pasal 26 tadi, dan kita juga telah memiliki terkait KIK itu PP nomor 56 tahun 2021 juga. Tapi negara lain pun juga selangkah lebih maju dari kita. Kenapa? Contohnya India itu sekarang telah memiliki namanya TKDL, jadi Traditional Knowledge Digital Library. Itu sudah memiliki data-data yang sangat lengkap. Itu bahkan ada sekitar 900.000 database. Jadi misalnya tanaman kunyit, tanaman apa semua itu sudah demikian rupa. Jadi India pernah pada waktu itu juga sengketa dengan US. Pada waktu itu US membuat juga namanya India kan memiliki punya basmati rice tadi, beras basmati yang sudah sangat terkenal, sudah diekspor ke berbagai negara. Tiba-tiba melalui rekayasa genetika Amerika memiliki beras namanya rice cake gitu tadi, dan rasanya sama, mirip-mirip dengan yang disebut dengan basmati rice. Apa yang dilakukan India itu melakukan keberatan dibawa ke WTO, dan India menang. Kenapa India menang? Karena semua importirnya kan banyak sekali, pedagang-pedagang India banyak sudah sukses sebagai importir yang ada di berbagai negara seperti Australia dan sebagainya. Itu importirnya telah membuktikan bahwa ini beras memang milik India, dan India akhirnya menang. Begitu juga tentang kunyit, tumet itu tadi. Itu yang pentingnya kenapa kita harus membangun sistem database. DJKI memang telah memiliki namanya KI komunal, tapi memang ini masih dicampur dengan beberapa seperti potensi indikasi geografis, kemudian juga tanaman-tanaman tumbuhan yang ada di Indonesia maupun obat-obatan tradisional tadi. Mungkin nanti bisa kita sama-sama, kemarin juga di DJKI telah melakukan studi banding. Selain India, memang yang bagus juga adalah Malaysia dan Cina. Kemarin teman-teman DJKI, Direktur TI telah ke Malaysia itu untuk melakukan studi banding terkait pembangunan TKDL tadi. Nantinya apa Bapak dan Ibu? Kita harapkan juga BRIN juga sama-sama bergandengan tangan kerjasama kita ini. BRIN kan ada beda-beda, jadi sama-sama potensi-potensi yang ada di Indonesia tadi lebih disempurnakan lagi, termasuk juga nanti di POM juga punya data, karena ini sebagai prioritas untuk teman-teman pemeriksa paten seperti Pak Zainul ini sudah pemeriksa utama, nanti boleh sebagai narasumber. Ini nanti sebagai karena harus ada declare. Jadi ada declare sebelum pada saat mereka mengajukan paten, nanti menyatakan bahwa kami mengambil dari wilayah Kalimantan Timur misalnya. Jadi itu yang nanti kita atur dalam bentuk satu form, dianggap bahwa itu merupakan nanti gerbang untuk mereka nanti kita kalau kedepannya menjadi potensial ekonomi itu nanti bisa benefit sharing yang kita dapat lakukan tadi. Karena perlu kita pernah kasus juga, kita ingat bahwa salah satu perusahaan di Jepang, Shiseido, itu mendaftarkan patennya ada 12, dan itu bisa dibatalkan oleh kemarin pada waktu itu yang aware adalah FLSM. Jadi seperti itu memang kita yang harus ke depannya nanti lebih kalau kita memiliki database kita akan kuat kalau untuk mengeklaim yang kita miliki tadi. Bapak dan Ibu, penantangan WIPO Traktat GRTK juga sudah ditangani oleh Menteri Hukum dan HAM kemarin di General Assembly pada bulan Juli tahun ini juga, dan tentunya ini akan membuat Indonesia lebih
transparansi dan juga kualitas sistem paten terkait sumber daya genetik dan pangan tradisional ini tadi. Jadi kemarin pun kami telah mengundang orang WIPO terkait dengan data sequence, Pak. Jadi kami nanti kalau ada data dengan data sequence yang masuk ke Indonesia itu kita sudah mulai latihan karena kami ada yang kita undang termasuk BRIN kita undang juga. Kemudian juga dari permohonan paten KI yang menerima dokumen permohonan dan juga pemeriksa paten tadi. Jadi kita akan terus meningkatkan karena ada standarnya disebut dengan di WIPO itu adalah standar ST26. Kalau di Indonesia kan baru punya ST12. Dari Bandung ya Pak ya, jadi kurang 24. Jadi kalau di WIPO memiliki yang disebut dengan ST26. Sebelumnya memakai ST25. Jadi semenjak 2 tahun lalu 2022 telah digantikan dengan yang disebut dengan ST22. Dan ini adalah tentunya ke depan kita terus akan meningkatkan kemampuan SDM kita, termasuk juga sekarang kita bergandengan tangan dengan BRIDA yang melalui BRIN ini yang kita undang di sini Pak, yang Bapak undang di sini oleh Bapak Deputi di sini hadir pada BRIDA daerah ya Pak ya. Ini salah satu juga peningkatan kapasitas untuk terus isu-isu terkini. Jadi isu tentang RPK ini memang masih baru. Mudah-mudahan kemarin baru crash secara internasional dari tanggal 13 sampai tanggal 28 kepalunya. Alhamdulillah saya merupakan juga ikut dari bagian sejarah. Pada waktu itu BRIN diwakili oleh Pak Ayom dan Pak Iman. Dan kemudian kemarin Pak Menteri saya katakan tadi telah menandatangani di General Assembly pada bulan Juli 2024. Selain itu Bapak dan Ibu, kami informasikan juga bahwa DJKI kemarin pada saat acara tanggal 19 kan ulang tahun itu tanggal 19 lahirnya untuk dan dukung dana, Bapak Menteri juga telah mengonsing yang disebut dengan Indonesia Intellectual Property Academy. Jadi melalui Indonesia Academy tadi kita harapkan nanti juga kami telah memiliki beberapa model-model paket-paket. Saat ini yang telah kita selesaikan adalah model untuk trainer of trainers. Kita banyak dosen-dosen termasuk juga dari teman-teman yang DJKI itu melanjutkan pelatihan sudah modul ketiga, dan nantinya ini akan terus kita kembangkan. Tidak hanya kami sudah punya klaster-klaster, ada klaster peneliti, ada klaster aparat penegak hukum, ada klaster nanti dosen dan lain sebagainya. Itu kami telah memiliki modulnya, kami telah ada 11 modul. Ini mudah-mudahan juga akan terus meningkatkan sumber daya manusia Indonesia tadi untuk bisa bersaing di mata internasional. Jadi Bapak Deputi, mungkin nanti kita akan terus bergandengan tangan Bapak untuk terus bersinergi untuk terus meningkatkan kemampuan dari segi SDM melalui pelatihan-pelatihan, dan juga tentunya kita sama-sama membangun seperti tadi TKDL yang memang dibutuhkan ke depan untuk database Indonesia. Jadi mudah-mudahan pernyataan Pak Budiono pernah menyatakan di tahun 2012 pada saat Hari KI sedunia tahun April 26 waktu itu di Istana Negara, beliau waktu itu mewakili Presiden menyatakan bahwa Indonesia itu sebenarnya kena kutukan kekayaan. Jadi kenapa kena kutukan kekayaan? Mungkin karena tadi macam-macam kita ada, ya kan? Tuhan menciptakan Indonesia tersenyum tadi. Jadi kita sudah kaya, sudah memiliki, ya sudah gitu. Dan kalau jauh dari opini gitu. Sebenarnya negara tetangga Bapak seperti Singapura dia nggak punya apa-apa. Tapi terus dia Bapak dan Ibu jangan disangka paten itu sama dengan Indonesia. Indonesia pada saat itu saya ingat banget patennya di Indonesia di tahun 2000, database kita di 2012 itu masih sekitar sedikit sekali. Yang benar-benar itu masih puluhan. Karena apa? Jadi kita kalah dengan negara-negara yang lain. Singapura menurut dengan 4 juta tahun kemarin itu jumlah permohonan patentnya sama 15 juta. Indonesia 2003 sama 15.000 juga. Tapi kalau ini 4 juta ini 2
artinya lebih masih menang secara rasio Singapura, karena 15.000-nya penduduk 4 juta. Di sini 15.000 penduduknya hanya 270 juta. Jadi itu yang dikatakan tadi bahwa dia sadar kita memiliki kekayaan alam, tapi sekarang Singapura Global Innovation Index-nya di tingkat kelima dunia, Indonesia di 61, ya kan? Jadi itu yang terus akan kita kejar. Dengan Indonesia, mudah-mudahan harapan kita pada melalui workshop ini nantinya akan memberikan manfaat segala bagi kita semuanya. Akhir kalam saya ucapkan terima kasih karena saya buka dengan pantun, dan tentunya akan saya tutup dengan pantun. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit baru yang mutu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.